Halo, kembali lagi dengan channel Ali Hafiz. Sekarang kita akan sharing-sharing ya tentang bagaimana menggabungkan tiga jaringan yang berbeda menggunakan tiga buah router. Oke, langsung saja kita buat topologinya ya seperti ini ya. Topologinya terdiri dari tiga buah PC dan tiga buah router. Oke, di sini kita menggunakan router generik ya. Kenapa menggunakan router generik? Itu biar lebih mudah, kita tidak terlalu banyak melakukan konfigurasi seperti itu. Di sini kita menggunakan tiga buah network ya, network 192.168.10, 20, 30, 40, dan 50. Oke, kita langsung buat kabelnya ya. Kita menggunakan otomatis biar lebih cepat. Oke, di sini ya. Kemudian di sini kabel antar router. Oke. Untuk informasi bahwasanya kabel yang merah ini adalah kabel serial ya untuk menghubungkan antar router. Oke, di sini masih merah semua ya. Kemudian di sini kita rubah PC-nya menjadi PC1. Di sini PC2, di sini PC3 ya. Kemudian routernya kita kasih router A, di sini router B, kemudian di sini router C. Untuk apa sih? Ya untuk mempermudah aja sebenarnya. Jadi kita berikan IP-nya dengan IP berurut. Lagi-lagi untuk apa? Untuk mempermudah teman-teman semua belajar ya routingnya. Kemudian setelah itu ya kita berikan IP untuk routernya sebagai gateway-nya. Kemudian di router A ini ya untuk memberikan IP kita harus meletakkan kursor kita di kabel ini atau di perangkatnya ini, di node yang merah. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui port yang terhubung ke PC1 ya, kita letakkan kursornya pointer di kabel yang menghubungkan router A dengan PC1 ya. Portnya adalah untuk di router itu port FA00 ya. Di router A port FA00 kita kasih IP berarti 192.168.11 karena ini berada di jaringan 192.168.1.0. Maka kita menggunakan IP-nya gateway yaitu 192.168.1.1. Oke, di FA00 ya, fast ethernet kita on kan, jangan lupa di sini IP addressnya 192.168.1.1. Sampai pas otomatis dia akan start up. Oke, di sini ya. Lalu untuk yang PC2 yang terhubung dengan router B ya, kita taruh di kabelnya. Di sini router B di FA00. Oke, kita berarti klik routernya, kemudian pilih config, kemudian pilih FA00. Di sini on kan, kemudian di sini IP addressnya 192.168.2.1. Sampai pas otomatis ya, kemudian tutup. Hijau dia. Oke, di sini kenapa? Karena jaringannya terhubung ke jaringan PC2 yaitu kita kasih jaringan 20. Kemudian di PC3 ya, kita biar mempermudah kita kasih jaringan 30. Oke, di sini berarti router C ini kita kasih gateway-nya yang terhubung dengan PC3 FA00 yaitu gateway 31. Oke, di sini ya FA00 kita on kan, IP-nya 192.168.3.1. Sampai Mas. Oke, tutup. Nah, ini sudah hijau semua. Karena sudah hijau, belum tentu dia sudah bisa mengirimkan data. Kenapa? Karena di PC-nya belum dikasih IP. Nah, sekarang kita akan memberikan IP ke PC-nya. PC1 IP-nya berarti desktop, IP configuration, kemudian di sini IP address-nya gimana? Masihnya 192.168.1.2 ya, karena titik 1.1-nya sudah digunakan untuk gateway. Subnet mas otomatis, kemudian kita ke default gateway. Default gateway-nya tadi berapa? 192.168.1.1.
Oke, tutup. Sekarang dia sudah bisa mengirimkan data. Oke. Untuk pertama kali itu biasanya file ya, untuk selanjutnya dia akan sukses. Nah, seperti ini sudah sukses ya. Kemudian kita kasih IP untuk PC 02, PC2 ya, desktop, IP configuration 192.168.2.2 ya. Kemudian subnet masknya di sini default gateway-nya kita paste aja di sini 21 ya, sesuai dengan yang ada di router tadi. Lalu kita kasih tes dulu ya. Oke, sudah terkoneksi belum? Oke, sudah sukses ya. Oke, sekarang kita kasih IP untuk PC3 jaringan 30. Oke, di sini desktop IP configuration kita kasih 192.168.3.2 ya. Kenapa 2? Karena satunya sudah digunakan untuk gateway subnet mask. Di sini default gateway-nya kita copy aja, paste 3.1. Oke, selesai. Oke, kita cek koneksi untuk PC3 dengan router, sukses. Router dengan PC, sukses. Lalu selanjutnya gimana? Lalu selanjutnya kita memberikan IP ke router. Agar router A, router B, router C terkoneksi, maka router A, router B, portnya itu pun diberi IP address juga ya. Kita taruh ya kabel yang menghubungkan, kita taruh pointer kita atau mouse kita di kabel yang menghubungkan router A dengan router B di sini. Nah, di sini yang hidup berarti SE2 dengan SE2 ya, kabel serial 20 dengan kabel serial 20 yang ada di router A dengan router B. Kita klik router A ya, kemudian kita pilih config, lalu kita ke serial 20, kemudian kita on kan ya, kemudian kita kasih IP address 192.168.4.0 4.1 maksudnya. Kemudian subnet mask. Kenapa 4.1? Karena kita tadi sudah mengatakan bahwasanya untuk router kita beri IP, lalu kita berurutan agar lebih mudah ya. Kalau PC tadi PC1 itu 10, PC2 20, PC3 30, maka router A ke router B kita kasih 40, router B ke router C kita kasih 50 ya. Untuk IP nggak bisa itu ada angka 0, bisanya dari 1 sampai 255. Maka kita menggunakan IP pertama yaitu 192.168.4.1. Oke, gitu ya. Tutup. Oke, sekarang kita ke router B. Router B yang terhubung dengan router A itu menggunakan perangkat serial 20 ya. Kita klik router B-nya, kemudian kita pilih serial 20, kemudian kita hidupkan, kemudian kita kasih IP-nya 192.168.4.2 ya, karena satunya sudah digunakan di router A. Kemudian sekarang kita ke subnet masknya, kemudian tutup. Nah, sudah hijau tuh. Kita cek koneksi antara router A dengan router B. Sukses. Router B dengan router A sukses. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan menghubungkan router B dengan router C. Gimana caranya? Kita taruh kabelnya di kabel pointernya, maka akan kelihatan port yang terhubung. Oke, di sini SE3 dengan SE2. Di router B menggunakan serial 30, di router C menggunakan serial 20. Maka ketika kita ke router B, maka kita menuju ke serial 30. IP-nya berapa? IP-nya yang sudah digunakan 10.20.30.40. Sekarang kita menggunakan IP network 50. Di sini on kan ya, kemudian IP address 192.168.5.1 ya. Karena berada di jaringan 50, maka kita ke 51 untuk IP pertama. Subnet masknya, kemudian jangan lupa kita tutup. Kemudian kita ke router C ya, di sini menggunakan serial 20. Nah, ini ya serial 20 nih. Oke, kita klik routernya, kemudian kita ke config, kemudian kita ke serial 20, kemudian di on kan, kemudian IP address-nya dikasih IP network 50. Maka di sini karena yang satunya sudah terpakai, maka kita di sini dikasih IP 2-nya 192.168.5.2. Oke ya, subnet masknya. Oke, kemudian kita tutup. Nah, sampai sini ya koneksi ke router C dari router B itu sudah sukses. Nah, seperti ini.
Apakah seperti ini sudah selesai? Ternyata belum. Maka kita perlu membuat routing table-nya. Karena ketika mengirim data dari PC3 ke PC2, dia nggak akan sukses, akan selalu gagal. Ya, PC3 ke router B juga gagal, dari PC1 ke router B itu gagal. Kenapa gagal? Karena tidak ada routing table-nya, tidak ada root-nya. Siapa yang meneruskan paket itu tidak ada. Router memang bertugas meneruskan paket, tapi karena tidak ada perintah Pak diteruskan kemana, maka router tidak melakukan apa-apa. Nah, seperti itu. Di sini kita memberikan routing table-nya ke router A ya. Jadi router A ini terhubung dengan network atau jaringan PC1 dan router B, ya enggak? PC1 berada di jaringan 10, router B berada di jaringan 40. Oke, di sini untuk mempermudah berarti saya tambahkan di sini ya. Router A dengan router B terhubung dalam jaringan 40 ya, 40. Kemudian untuk router B dengan C terhubung dalam jaringan 50. Oke, seperti ini ya. Nah, oke. Router A terhubung dengan jaringan PC1 dan router B. Jadi terhubung dengan jaringan 10 dan 40. Jadi di router A ini kita kasih misalkan di RIP ya, di router dinamisnya. Di sini kita kasih di network ini ya. Kita ke config, kemudian ke RIP ya, kemudian kita ke network. Di sini diisi dengan jaringan yang terhubung 192.168.1.0. Oke, kemudian kita kenapa 10? Karena terhubung dengan PC1. Lalu router A ini terhubung dengan router yang mana lagi? Dengan router B ya, dengan router B jaringan 40 gitu ya. Jadi di sini tinggal tambahin aja 192.168.4.0. Oke, seperti itu. Maka setelah dibuat seperti ini, ketika PC1 mengirim ke router B ya, dia belum diteruskan ya, belum diteruskan. Oke, kemudian kita kasih, kenapa di sini tadi masih file karena di router B belum diberi routing table. Oke, belum menerima. Oke, kita kasih router B nya ya. Router B ini kita ke config, kemudian kita ke RIP ya. Router B ini terhubung dengan router A dengan router C dan PC2 ya, terhubung dengan PC2 yaitu jaringan 20, terhubung dengan router A40, terhubung dengan router C50. Maka di routing table-nya ya kita beri 20, 40 dan 50. Oke, di sini kita ke config, kemudian ke RIP. Nah, di sini dikasih 192.168.2.0 di F ya. Kemudian terhubung dengan router B, router A ya, jaringan 40. Maka di sini dikasih 40 di add, kemudian terhubung dengan router C 50, betul nggak? Maka di sini dikasih jaringan 50. Oke, selesai. Jadi router B ini lebih banyak routing table-nya karena terhubung dengan 3 buah jaringan. Lalu kita ke router C. Router C ini terhubung dengan dua buah jaringan ya, dengan PC3 kemudian dengan router B. PC3 ini 30 dengan router B ini 50. Maka kita kasih routing table-nya, kita klik routernya, kemudian kita ke config, kemudian kita RIP, kemudian kita kasih routing table-nya terhubung dengan PC3 ya, 30 192.168.3.0 ya, add. Lalu terhubung dengan router B ya, IP 50. Kita ganti 3-nya ini menjadi 5, kemudian kita add. Oke, ya sampai sini kita sudah memberikan routing table untuk router A, router B dengan router C. Sekarang kita cek koneksi dulu ya. Di sini kita pakai PDU, protokol data unit ya. Kita cek koneksi kirim paket dari PC3 ke PC2. Successful. Dari PC1 ke PC2 successful, dari PC3 ke PC1 itu successful. Nah, seperti itu. Dari PC ke router successful, dari PC3 ke router A itu successful. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa mengcek checking semua ya koneksinya.
kirim data itu akan sukses semua karena sudah diteruskan ada routing table di router A, router B, router C. Seperti itu. Oke, di sini yang perlu diperhatikan ya IP address-nya ya. PC1 ini jaringan 10, IP-nya ya. IP-nya di sini untuk IP address PC-nya itu 12, untuk gateway-nya 11. Ya. Itu. Karena banyak kesalahan di sini itu ada di IP address, salah penempatan ya. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah IP address PC-nya ya. PC-nya ini kita kasih IP address 12 karena satu-satunya sudah dipakai untuk gateway. Kemudian PC2 ini 22, PC3 32. Nah, untuk memberikan IP yang benar di router maka kita harus melihat port yang terhubung ke PC ya. Di router itu biasanya ada dua port ya, dua port yang digunakan. Port yang terhubung dengan PC, port yang terhubung dengan routernya ya. Kita ketika ingin memberikan IP address di portnya maka kita harus melihat perangkat yang terhubung ya. Kita taruh pointer web ini, kursor kita di kabelnya, maka di sini akan terlihat perangkat yang aktif yang terhubung. Di sini kalau di router itu FA00, kemudian di PC-nya FA0. Ketika kita ingin memberikan IP yang terhubung dengan PC maka kita harus menyesuaikan ya. Di sini FA00. FA00 itu berarti Fast Ethernet 00. Di sini Fast Ethernet 00 maka kita klik ya. Di sini harus dikasih IP yang sesuai gateway-nya. Jangan sampai salah ya. Oke, harus diperhatikan. Oke, sampai di sini selesai ya bagaimana menghubungkan 3 buah jaringan menggunakan 3 router. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Saya tunggu pertanyaannya. Sekian diskusi kita hari ini.